Hujan turun sejak sore, menampar atap kos tua di ujung gang yang sepi. Kos itu hanya memiliki 4 kamar, dan 3 di antaranya kosong. Satu-satunya penghuni adalah Rani, mahasiswi semester akhir yang sedang sibuk menyelesaikan skripsinya. Kos itu tidak memiliki fasilitas mewah, hanya sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter, ranjang kayu yang sudah berdecit, meja belajar, lemari besi, dan, yang paling menonjol, sebuah cermin besar berbingkai kayu jati yang menempel di dinding menghadap ranjang. Menurut Bu Yati, pemilik kos, cermin itu sudah ada sejak lama. Biar nggak sepi kamarnya. Begitu alasannya. Namun, Rani sering merasa tidak nyaman saat memandangnya terlalu lama. Seolah ada sesuatu di balik pantulannya yang ikut mengamati. Malam itu, tepat pukul 3.17, Rani terbangun tanpa sebab. Lampu kamar mati. Hanya ada cahaya samar dari luar yang menembus tirai tipis. Pandangannya langsung tertuju pada cermin di depan ranjang. Ada garis retak tipis di sudut kanan atas yang sebelumnya tidak ada. Ia memicingkan mata, mencoba mengingat apakah tadi sore ia menjatuhkan sesuatu yang mengenai kaca. Cermin itu utuh sebelum ia tidur. Namun yang membuatnya merinding bukanlah retakan itu, melainkan pantulan dirinya. Rani sedang duduk tegak di ranjang, menatap cermin. Tapi bayangan di cermin tersenyum, padahal bibirnya sendiri sama sekali tidak bergerak. Dek! Rani memalingkan wajah seketika. Napasnya memburu. Ia mencoba menenangkan diri, berbisik pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Ya Allah, lindungi aku. Ketika ia menoleh lagi, senyum itu menghilang. Cermin tampak normal, hanya retakan tipis yang terlihat. Rani berusaha tidur lagi, tapi beberapa menit kemudian, suara krak-krak terdengar jelas dari arah cermin. Seperti kaca yang mulai pecah perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Di tengah suara itu, terdengar bisikan lirih, hampir tak terdengar. Wajahmu, cantik, cocok untukku. Rani langsung menarik selimut menutupi kepala. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu kalau retakan itu akan terus bertambah setiap malam menjelang subuh. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras. Petir sesekali menyambar, membuat kamar Rani terang sesaat lalu kembali tenggelam dalam gelap. Hari itu, Rani sebenarnya sudah berniat menutup cermin dengan kain. Tapi entah kenapa, setiap kali ia ingin mendekat, dadanya terasa berat, seperti ada yang menahan. Akhirnya ia membiarkan cermin itu terbuka. Pukul 3.05, ia terbangun lagi. Kali ini karena suara ketukan pelan, tuk, 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 yang datang dari arah cermin. Matanya yang masih berat dipaksa terbuka. Di dalam pantulan, ia melihat retakan di sudut kanan sudah melebar, seperti akar yang menjalar ke tengah kaca. Rani duduk perlahan, dan saat itu ia sadar, bayangannya tidak ikut bergerak. Tubuhnya gemetar. Ia mengangkat tangan, melambai pelan ke arah cermin. Tapi bayangan itu hanya berdiri kaku, menunduk sedikit, lalu mulai mengangkat kepalanya perlahan. Gelap. Petir menyambar lagi. Dalam cahaya singkat itu, Rani melihat matanya sendiri di cermin sudah berwarna hitam pekat. Bibir pantulan itu melengkung, menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Wajahmu, sebentar lagi, milikku. Bisik suara yang terdengar jelas di telinganya, padahal bibir bayangan itu tidak bergerak. Refleks. Rani bangkit dan berlari menuju saklar lampu. Begitu lampu menyala, bayangan di cermin kembali normal. Hanya dirinya yang terlihat, dan retakan yang kini sudah hampir membentuk garis melingkar, seolah sedang mengurung sesuatu di dalam kaca. Sambil menahan napas, Rani mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada sahabatnya, Sinta. Rani, Sin, lo pernah denger nggak kalau cermin retak bisa bawa sial? Sinta, lo serius nanya jam segini? Gue pernah denger sih. Katanya kalau retaknya makin gede tiap malam, berarti ada YG mau keluar. Kenapa emang? Rani, cerminku retak sendiri. Dan, gue rasa, ada orang lain di dalamnya. Belum sempat Sinta membalas, suara, kraraak, terdengar lagi. Rani menoleh, dan kali ini, ada tangan pucat menempel di balik pantulan cermin,
seolah berusaha mendorong permukaannya keluar. Sejak kejadian tangan pucat di balik cermin itu, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Ia mencoba menutupi cermin dengan kain, tapi setiap pagi kain itu selalu ditemukan terjatuh di lantai. Pagi ini, saat mencuci muka di kamar mandi kos, Rani tertegun. Wajahnya terlihat sedikit berbeda. Kulit di sekitar pipi kirinya tampak lebih pucat, bahkan dingin saat disentuh. Ia mencoba bercermin lama-lama, dan tiba-tiba pantulannya berkedip, padahal matanya sendiri tidak berkedip. Dek, perutnya terasa mual. Ia segera berangkat kuliah, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi di kampus, Sinta langsung memandangnya dengan tatapan aneh. Ran, lo kenapa? Kayaknya muka lo agak beda. Beda gimana? Rani memaksa tertawa. Entahlah, tapi tatapan mata lo kayak kosong. Serem, sumpah. Sepanjang hari, Rani merasa seperti diikuti. Setiap kali ia melewati kaca jendela, pantulannya seperti bergerak lebih lambat dari dirinya. Bahkan di layar ponsel saat selfie, senyumnya terlihat sedikit miring. Malam itu, ia memberanikan diri mendekati cermin besar di kamarnya. Retakan yang sebelumnya hanya menjalar kini sudah hampir membentuk bingkai wajah. Dari dalam retakan, terlihat samar-samar mata hitam dan bibir pucat menempel, seperti berada di balik lapisan tipis kaca. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara. Kali ini bibirnya bergerak. Kulitmu, matamu, akan kugunakan sebelum subuh terakhir. Udara di kamar mendadak dingin menusuk tulang. Napas Rani keluar seperti asap. Saat ia melangkah mundur, pantulan di cermin malah melangkah maju, dan kini telapak tangannya sudah menempel di sisi kaca, meninggalkan bekas basah seperti embun. Dari retakan itu, terdengar suara retak besar, seolah sebentar lagi cermin itu akan pecah, dan sesuatu akan keluar sepenuhnya. Malam itu, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar, membuat bayangan-bayangan aneh menari di dinding kamar Rani. Pukul 3, ia terbangun dengan napas terengah. Dari arah cermin terdengar suara retakan terakhir, seperti kaca yang pecah perlahan. Ia memberanikan diri menyalakan lampu. Cermin itu sudah terbelah dari sudut ke sudut, membentuk retakan melingkar sempurna. Di tengah lingkaran itu, wajah pucat dengan mata hitam pekat menatapnya tajam. Sosok wanita dengan luka bakar di separuh wajahnya. Wanita itu perlahan menempelkan kedua tangannya di kaca, lalu mendorong. Permukaan cermin beriak seperti air, dan ujung jarinya yang dingin mulai menembus keluar. "Jangan," bisik Rani. Mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Tapi wanita itu tersenyum tipis. "Wajahmu akan sempurna di tubuhku, dan tubuhmu akan jadi rumah baruku." Tiba-tiba, tangan itu mencengkeram wajah Rani dengan kekuatan mengerikan. Rani berteriak, mencoba meronta, tapi seluruh tubuhnya terasa lemas. Pandangannya mulai kabur, dan dari sudut mata, ia melihat pantulannya di cermin kini sedang menariknya ke dalam. Rani merasa seperti terhisap ke dalam air gelap. Di sekitarnya, hanya ada suara bisikan yang berulang-ulang memanggil namanya. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Lalu, ia terbangun. Ia berada di kamar yang sama, tapi cermin itu kini utuh tanpa retakan. Wanita berwajah pucat itu sudah menghilang. Apakah ini cuma mimpi? Pikirnya sambil menyentuh wajahnya. Namun saat ia melihat pantulan di cermin, jantungnya berhenti sesaat. Pantulan itu tersenyum, senyum lebar yang bukan miliknya. Dan dari balik senyum itu, ia melihat dirinya sendiri, yang asli, mengetuk-ngetuk kaca dari dalam sambil berteriak tanpa suara. Keesokan paginya, Bu Yati pemilik kos mengetuk pintu kamar Rani, membawa sarapan. Rani membukanya dengan senyum ramah. Terlalu ramah. "Wah, tumben senyum lebar gitu, Ran," kata Bu Yati sambil tertawa. Rani hanya menatap, dan matanya, yang kini benar-benar hitam pekat, memantulkan sosok wanita berwajah terbakar. Di dalam cermin, Rani yang asli masih menggedor-gedor kaca, semakin lemah setiap detik. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Dan wanita itu kini punya wajah baru, wajah Rani,
untuk digunakan di dunia luar.